Buka Quran surat An-Naml sekarang. An-Naml. Kalau kemarin An-Nahl, kalau sekarang An-Naml. An-Naml juz 19. Nah, udah. An-Naml ayat 30 ayat 29 30 31. Kalau An-Nahl artinya lebah, kalau An-Naml apa artinya? Semut. Udah siapa? Ayo ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ro ya di lafaz Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu perhatikan ya. Nah, makhrajnya perhatikan. Bismillahir nah, ya. Bis sin meringis. Kamu jangan manyun, jangan bis, jangan itu. Kalau bis itu shad. Kadang-kadang ada yang bismillah, itu salah, itu shin. Ini sin kecil. Jadi kalau sin kecil itu meringis. Bismillah, bis. Meringis. Ya, tong manyun. Nah, bismillahir, hir. Ya, ha besar itu halqiyah. Hir masuk ke ra pakai tasydid. Ra itu lidah di ke ataskan langit-langit ra. Bismillahir ya. Bismillahirrahmanir nir ra ya. Nir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilai. Ayo. Ilai berhenti di situ ya pakai tasdid kan. Qalat ya ayyuhal mala'u inni
ulqiya ilai. Ayo. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ikhfanya ikhfa ab'ad. Kitabung jauhkan. Bung ab'ad jauh. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ulangi yang keras suaranya. Tuh, 2, 3. Innahu alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Lam di musaddad di tasdidin itu yang jelas ya. Allah gitu. Jangan apa? Jangan jangan lambat. Jangan gitu. Jangan Allah. Kalau begitu kan seperti ada mad. Kalau ini enggak. Allah gitu. Allah. Ayo. Baik. Bacakan, Pak Isa yang keras terjemahnya. Dua perempuan yang keras. Siapa yang jelas? Baca anak. Indi kamu. Terjemah anak. Ulangi.
Ya. Setelah kemarin kita membahas ayat yang berhubungan dengan ta'awudz. Sekarang ayat yang berhubungan dengan bismillah. Ada kisah yang erat kaitannya dengan bismillah ini, yaitu dikirimkannya surat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada seorang ratu yang waktu itu berkuasa di sebuah negeri yang subur makmur. Namanya Ratu Balkis atau Ratu Bilqis. Ada kontroversi tentang sosok ratu ini dan daerah kekuasaannya atau kerajaannya. Kebanyakan para sejarawan berpendapat bahwa Ratu Bilqis dan kerajaannya itu berada di sana, di mana? Di kawasan Timur Tengah. Di sekitar negeri Yaman, ya kan? Wilayah Arab Selatan, Yaman itu. Nah, tetapi ada ya pendapat, walaupun ini menimbulkan polemik, ya, pro kontra. Nah, tetapi oleh yang berpendapat ini dibuktikan secara ilmiah, memang logik bahwa Ratu Balkis itu atau Bilqis itu berada justru di Nusantara, di Indonesia. Hanya saja penyebutannya kalau di sana ya di Arab itu Bilqis atau Balkis, nah, sementara kalau di Nusantara ini, di Indonesia ini dikenal sebutannya Ratu Boko. Nah, Ratu Boko. Konon dulu itu ada memang seorang ratu yang berkuasa di Pulau Jawa ini. Nah, kedekatan teori ini adalah karena nama negerinya yang disebutkan dalam Al-Quran ya, adalah negeri Saba. Jadi Ratu Balkis itu penguasa negeri Saba. Teori yang mengatakan ratu itu adalah di Indonesia dengan sebutan Ratu Boko tadi, ya, karena keberadaan sebuah bangunan, ya, bangunan kuno yang diakui oleh WHO, ya, bahwa itu adalah termasuk salah satu keajaiban dunia. Itu ada di daerah yang namanya Wanasaba. Ya. Nah, jadi ini kan ada kemiripan. Disebutkan Allah dalam Al-Quran negeri Saba. Nah, di kita ada daerah Wanasaba. Wana itu kan artinya hutan. Nah,
Sabak itu ya negeri Sabak, berarti hutan Sabak. Wonosobo. Karena kalau orang sana, orang Jawa itu A-nya jadi O. Ya. Jadi Balkis ke Boko itu kan jadi dekat. Mungkin kalau orang Sunda nyebutnya Ratu Baka, Boko itu. Ya, seperti Joko kan orang Sunda nyebutnya Jaka. Gitu kan? Jaya orang sana nyebutnya Joyo, gitu kan? Nah, Wanasaba itu artinya Wana itu hutan. Sabak itu negeri Sabak. Jadi hutan Sabak. Itu orang Jawa nyebutnya Wonosobo. Berada di sebelah timur kawasan Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur itulah yang tadi saya bilang menimbulkan polemik itu, yang merupakan arsyun azim. Jadi bangunan yang besar, bangunan yang diagungkan waktu itu, yang menjadi kebanggaan Ratu Bilqis. Ya. Nah, kalau diperhatikan secara utuh kisah tentang Ratu Bilqis ini kan begini nih. Perhatikan. Nah. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam kehilangan seekor burung, namanya burung hudhud. Ya, coba lihat ayat 20-nya. Wa tafaqqada tayra faqala maliyala aral hudhuda am kana minal ghaibin law azibannahu azaban syadida aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, aku tidak melihat burung hudhud. Nah, karena kan di antara mukjizat Nabi Sulaiman itu bisa mengerti bahasa binatang. Jadi bisa ngobrol dengan binatang. Itu Nabi Sulaiman itu. Nah, aku tidak melihat burung hudhud, kemana dia? Ini kalau nggak ada nih burung hudhud, ya, wallahu alam apakah waktu itu semua binatang dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman, di absen, ya, atau ada majelis seperti begini, burung hudhud nggak ada nih. Nah, kemana nih? Si hudhud kemana nih? Apa masih kerek gitu? Nah, ayo cari si hudhud kemana? Lau azibannahu azaban syadida. Nah, kemudian Nabi Sulaiman ngancam, kalau nggak ada terus nih si hudhud ini akan aku kasih dia hukuman nih, aku kasih siksaan berat. Aula azbahannahu, atau aku akan sembelih dia. Nah, aula ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia sungguh akan datang kepadaku atau memberikan kepadaku dengan kekuasaan yang nyata, maksudnya informasi. Ya. Pamakasa ghairu ba'in faqala ahatu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Nah, singkatnya kisah, burung hudhud itu dicari, akhirnya datang. Datang burung hudhud itu ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian dia itu menceritakan bahwa si hudhud itu ternyata sudah terbang jauh sampai ke sebuah negeri yang disebut dengan negeri Saba. Waji'tuka min Saba. Ya.
binabai yakin. Ini wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Coba, siapa yang ada terjemahnya? Pak Is, bacakan terjemah ayat ke 23-nya. Yang keras. Ya, berarti kan. Jadi si burung hudud itu menceritakan pengalamannya selama dia itu nggak ada. Jadi Tuan Raja, ya, Tuan Nabi kepada Nabi Sulaiman itu, saya terbang jauh, saya menemukan ada sebuah negeri, namanya negeri Saba. Nah, di negeri Saba itu saya lihat ada cewek, kata Hudhud. Yang nggak jauh lah sama kamu Hudhudnya, jadi cewek yang dilihatnya itu langsung. Nah, saya lihat ada cewek. Cewek itu menguasai satu kaum. Ya intinya kata si Hudhud itu ada seorang penguasa perempuan. Nah, penguasa perempuan itulah yang dikenal Ratu Bilqis. Ya. Jadi rakyatnya campur, ada perempuan, ada laki-lakinya, banyak itu cowoknya. Tapi yang jadi pimpinannya malah cewek, yaitu berarti ini bukan cewek sembarangan. Ya. Nah, kemudian kata si Hudhud, walaha arsyun azim. Si penguasa cewek ini, ya, ratu ya sebutnya. Kalau laki-laki kan raja. Ratu ini punya singgasana yang apa tadi? Singgasana yang besar inilah yang menurut seorang peneliti, ya, yang berpendapat bahwa keberadaannya di Indonesia adalah Candi Borobudur. Jadi yang dimaksud dengan walaha arsyun azim ini adalah Candi Borobudur. Secara logika memang nyambung. Kalau yang mengatakan Ratu Bilqis ada di Timur Tengah, apa buktinya? Singgasana yang agungnya apa? Ada nggak di sana? Apakah kuil, apakah candi atau apa? Kan nggak ada. Malah adanya di kita. Ya. Ini wallahu alam, benar apa tidaknya wallahu alam. Bahwa Borobudur itu merupakan singgasana yang besar milik Ratu Boko itu. Karena di sebelah timur Candi Borobudur itu kan termasuknya kalau Borobudur Magelang. Sebelah timurnya itu adalah kawasan Wonosobo. Nah, Wonosobo itu adalah gabungan dari dua kata, Wana dan Saba. Wana itu artinya hutan. Saba itu ya negeri Saba. Jadi mungkin hutan Sabanya itu. Ya. Nah, Ratu Boko, coba kamu cari di Google. Itu udah tinggal klik aja, kamu tulis Ratu Boko. Langsung ada, tak. Bahkan ada candinya, candi penyembahan Ratu Boko. Dan ternyata penyembahan Ratu Boko itu menghadap ke timur. Berarti benar yang di sini dikatakan ketika Hudhud datang ke
ke Indonesia mungkin waktu itu ya melihat Ratu Bilqis dan kaumnya itu sedang menyembah matahari. Nah, sementara di sana di kawasan sebelah selatannya Candi Borobudur itu ada Candi Boko. Ya, itu ada tempat peribadatannya Ratu Boko dulu ya ke sebelah timur menghadapnya, berarti menyembah matahari. Ini kan nyambung kan? Ya, nyambung nggak? Ya. Nah, mereka menyembah matahari itu karena dihiasi mereka itu oleh setan, dikelabui oleh setan. Nah, bisa saja mereka berkolaborasi dengan setan karena secara logik ya Candi Borobudur yang sangat megah itu jangankan teknologi dulu. Sekarang saja teknologinya yang sudah sangat maju, sudah sangat modern, untuk membangun bangunan seperti itu butuh waktu yang tidak akan sebentar dan tidak mudah. Coba bayangkan, batu-batu besar disusun sedemikian rupa, bahkan yang lebih hebatnya lagi itu ada ukiran-ukirannya kan. Ada ukiran-ukirannya. Dan itu ternyata setupanya, stupa yang mengelilingi stupa utamanya yang besar itu ada 19 jumlahnya. Ya, ada 19, terus dihitung semua ada 119. Itu adalah hitungan Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya terakhir ke Candi Borobudur itu saya pegang kepala patung Budanya itu, saya pegang semua sambil baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Karena kan ada sebuah stupa kan, siapa yang bisa megang kepala Budanya itu katanya bisa hasil maksud kan. Karena kan ada yang bisa nyampai, bisa enggak kan. Anu panjang leungeunna meureun nepi. Anu ponok leungeunna teu nepi. Tapi aya anu panjang leungeunna tapi teu nepi. Nah, kalau saya mah nepi we. Ya, ting leungeunna. Nah, nepi baca bismillah. Saya kelilingin itu Borobudur saya sambil baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak ada kendala. Kalau umpamanya itu tempat setan, tempat iblis, saya baca bismillahirrahmanirrahim ada apa gitu. Kadang-kadang suka berat aja baca bismillah itu kalau di tempat yang kontra itu. Tapi malah enak, saya baca bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Keliling Borobudur itu. Karena saya secara pribadi menerima juga teori ini. Kalau dikatakan Borobudur ini adalah arsun azim, ya, singgasana besar yang dimiliki Ratu Boko atau Ratu Bilqis yang nanti pernah dibawa dulu ke kerajaan Nabi Sulaiman dengan kekuasaan Allah itu, ya. Sebelum kedipan mata atau lebih cepat dari kedipan mata bisa pindah ke sana. Ketika Ratu Bilqis diberi surat oleh Nabi Sulaiman, nah, isi suratnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman, ya, saya ulangi, isi suratnya itu adalah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jadi intinya Nabi Sulaiman itu langsung ya to the point kepada Ratu Bilqis agar jangan sombong, mentang-mentang punya bangunan besar Candi Borobudur umpamanya. Kalau menurut teori ini kan. Dan kamu semua harus datang kepadaku sebagai muslim, berserah diri. Nah, ya. Nah, jadi itu surat dari Nabi Sulaiman diterima oleh Ratu Bilqis. Yang menyampaikan suratnya siapa tadi? Burung hudhud. Jadi setelah bercerita pengalaman hudhud itu, ya. Nah, satu lagi yang menarik, kenapa teori ini mendekati kebenaran, ya, bahwa Ratu Saba itu atau Ratu Boko itu ada di Indonesia. Karena dalam sejarahnya
Ya, apa ada dalam ayatnya ya? Nah, pokoknya ada dikatakan begini, di antara tanda-tanda negeri Saba, oh mungkin harus dilihat dalam surat Saba ya, karena ada surat khusus surat Saba. Jadi di antara tanda-tanda negeri Saba itu yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu memiliki hutan. Memiliki hutan. Dengan aneka macam flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonannya, ya. Nah, coba pertanyaannya, di Timur Tengah ada hutan nggak yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan? Kan hanya ada di kita kan. Walaupun di sana ada hutan, mungkin gurun pasir atau gunung saja kan. Nah, sementara kalau hutan yang ada tumbuh-tumbuhannya, kemudian ada mata airnya, hanya di kita. Ya, lebih-lebih dikatakan bahwa khas daripada negeri Saba itu ada pohon buah roti. Ada pohon buah roti. Tahu nggak yang dimaksud dengan pohon buah roti? Pohon buahnya itu kayak roti gitu. Kalau dimakan itu kayak roti. Sukun. Tahu nggak kamu sukun? Buah sukun tahu nggak? Buah sukun. Coba ente cari nanti di Pemkot tukang buah sukun. Kamu beli. Nah, itu buah sukun itu kan kalau digoreng kan atau dikukus kan kayak roti kan. Itu hanya ada di kita. Mana ada di Timur Tengah tangga sukun. Namun tasdid bener loba di situ. Ya. Tangga sukun nggak ada, hanya di kita tangga sukun itu. Itu diantara kenikmatan dari Allah, anugerah dari Allah untuk Nusantara ini, semua jenis tumbuh-tumbuhan ada, pohon ada, diantaranya ada pohon sukun. Nah, negeri Saba itu dikatakan banyak sekali tumbuh di sana pohon roti, itulah sukun. Jadi saya agak cenderung benar ide teori ini. Kalau Borobudur itu singgasana Ratu Bilqis atau Ratu Boko. Nah, singkatnya kisah, setelah Hudhud menceritakan bla 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 kepada Nabi Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, udah kalau benar Hudhud kamu ini kirimin nih surat saya ke ratu itu. Dikirimkan. Berangkat Hudhud. Kirimkan. Setelah diterima surat dari Nabi Sulaiman oleh Ratu Boko atau Ratu Bilqis itu, ngomonglah si ratu itu, ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Coba bacakan sama kamu. Ajeng, terjemahnya yang keras. Nah, itu diterima suratnya dari Nabi Sulaiman oleh Ratu Bilqis. Kemudian disampaikan kepada kaumnya. Ini saya nih dapat kitabun karim. Ini surat, kitab di mana surat-surat yang mulia. Ini apakah maksudnya surat yang mulia ini surat yang dimuliakan atau surat dari seorang raja yang dimuliakan atau bagaimana? Karena Ratu Bilqis ini ya makanya jadi ratu, dia bukan sembarangan cewek. Bukan cewek yang bisanya hanya bersolek, berdandan. Bukan. Tapi cewek yang sakti ini. Coba kamu ikutin. Mau nggak kayak Ratu Bilqis? Mau jadi ratu nggak? Iya, kalau mau jadi ratu kamu harus sakti. Ceweknya sampai sakti.
bukan cewek yang pinternya cuma jajan sama tidur. Itu sakti dari cewek. Nah, cewek bisa ngaji, ketawa tirakat. Ya, coba ikutin Ratu Bilqis. Ulah ukur bisa diwedak, ibak, masak. Nah, kudu sakti. Nah, itu bisa. Ya, kalau punya ilmu, cewek bisa ngalahin laki-laki. Buktinya Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu bukan cewek sembarangan. Sehingga bisa memerintahkan jin membangun Borobudur. Itu Borobudur itu buatan jin itu, nggak mungkin buatan manusia. Ya, yang membangunnya itu nggak mungkin manusia, tapi jin. Nah, bisa memerintahkan jin membangun Borobudur, membangun Arsyun Azim, singgasana yang besar itu bukan orang sembarangan. Nah, terus bagaimana kisahnya setelah menerima surat dari Nabi Sulaiman itu? Besok kita lanjutkan. Ini seru. Nanti Ratu Bilqis itu bagaimana nih? Negeri Sabah itu bagaimana? Nanti kita lanjutkan. Untuk sementara sekian dulu. Ya, belum selesai juga tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nanti hukumnya bagaimana? Kaitannya dengan baca Fatihah, karena ada yang pakai, ada yang tidak. Nah, nanti saya sampaikan dalil-dalilnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.